Di awal adegan film di gudang kosong ada pengantin cantik yang diculik. Dia adalah An, putri dari grup perusahaan Gu. Tiba-tiba menghadapi tragedi dalam keluarga karena ibunya jatuh ke jurang secara misterius dan koma. Ayahnya Ye Tingfeng adalah pecandu judi yang mencoba merebut seluruh aset keluarga Gu. Pemeran utama wanita memutuskan menikah dengan putra tertua keluarga Huo untuk menyelamatkan aset keluarga. Saat ini An tiba-tiba terbangun dan melihat sekeliling, tiba-tiba melihat Huo Siting muncul. Dia perlahan melangkah maju, berpendapat bahwa jika bukan karena dirinya, dia mungkin sudah lama meninggal di Huangquan dunia bawah. Sebagai nona muda terhormat dari keluarga Gu, jelas tahu kakaknya selingkuh, namun tetap ingin menikah. Pemeran utama wanita bertanya-tanya apakah video yang dikirim Siting kemarin itu benar. Pemeran utama pria melepaskan semua ikatan di tangan An dan sebenarnya dia memiliki masalah yang ingin dia kerjasamakan. Siting tahu kakek dari pihak sana menendangnya keluar dari grup Gu. Pemeran utama wanita terburu-buru menikah ke keluarga Huo tidak lebih dari mengandalkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan kendali atas grup Gu saja. Jika masalah itu antara Siwen dan Lin Na meskipun An menikah ke keluarga Huo juga akan diremehkan. Lebih baik bekerja sama dengan pemeran utama pria karena pihak lain ingin mendapatkan kendali atas Gushi. Sementara dia ingin berdiri teguh di keluarga Huo ini. Pemeran utama wanita berpendapat bahwa Siting hanya anak haram Huo Jinyun yang tidak cocok tampil. Jadi kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berbicara? An langsung menolak karena tidak ada minat sama sekali untuk bekerja sama dengannya. Pemeran utama wanita ingin pergi tetapi dihentikan oleh pihak lain, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan pisau untuk mengancam. Tak disangka pemeran utama pria tidak takut, bahkan menangkap tangan An sendiri dan menusukkan pisau ke dadanya. Dia berpendapat bahwa orang sepertinya tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Pemeran utama wanita pun pergi begitu saja, tetapi meyakinkan akan memanggil dokter untuk Siting. Di sisi ini Siwen bersama Lin Na sedang berlutut memohon kepada Tuan Huo agar mereka diizinkan bersama. Tiba-tiba pemeran utama wanita muncul di sana mengungkapkan orang yang menyamar sebagai dirinya untuk menikah. Lin Na langsung berdiri memohon agar kakak perempuannya menyerahkan Siwen. Seketika itu juga dia menerima tamparan keras dari An. Siapa suruh Lin Na jelas tahu dia dan putra sulung keluarga Huo memiliki pertunangan namun berani mengenakan gaun pengantin dan berlari untuk merebut pernikahan. Pemeran utama wanita langsung mendatangi Tuan Huo meremehkan keluarga ini. Apakah menganggap pernikahan sebagai permainan anak-anak seperti itu? An lalu menuntut pihak lawan mengenai resor Xinshan yang memang merupakan urusan bisnis keluarga Gu. Sekarang ibunya koma barulah membiarkan dia mengambil alih proyek ini. Oleh karena itu pemeran utama wanita menginginkan hak kepemilikan saham 70%. Tahu bahwa semua orang akan terkejut seperti itu. Dia menunjukkan kepada Tuan Huo video mereka bermesraan di mobil. Jika bukan karena An menghentikannya, video ini akan sangat cepat muncul di pencarian teratas. Maka reputasi keluarga Huo pasti akan sangat kacau. Tuan Huo sangat marah tetapi juga tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan yang terlalu berlebihan seperti itu demi putra sulungnya. Jika sudah setuju, pemeran utama wanita memiliki permintaan kecil yaitu demi reputasi kedua keluarga. Hubungan antara Siwen dan Lin Na selama 1 tahun tidak boleh dipublikasikan. Pemeran utama wanita berjalan keluar sendirian berdiri di bawah hujan. Tiba-tiba ada seseorang membawa pisau lipat datang mendekat. Ternyata itu Siting datang untuk mengembalikan barangnya. Keduanya curhat bersama. Pemeran utama pria masih ingin An bekerja sama dengannya maka akan mendapatkan lebih dari yang dimiliki pemeran utama wanita. Tiba-tiba pemeran utama pria menciumnya dan kemudian Siting langsung mendapat tamparan. Dia berpendapat bahwa An menusuknya sekali dan sekarang Siting menciumnya sekali. Anggap impas. Malam harinya pemeran utama wanita datang ke rumah sakit untuk merawat ibunya. Tiba-tiba pengacara Chen datang. An sangat berterima kasih karena telah membantu ibunya dirawat di rumah sakit swasta ini. Tetapi ada satu hal lagi, Nyonya Gu jatuh ke jurang terlalu aneh. Jadi jika dia menyelidiki sesuatu, pasti akan segera memberitahunya. Pagi berikutnya pemeran utama wanita kembali ke rumah melihat beberapa preman mengikat ayah dan adik perempuannya. Dia hendak menelepon polisi tetapi dihentikan oleh Ye Tingfeng. Setelah bertanya barulah tahu bahwa dia berutang uang kepada mereka dan kemudian dia menyebutkan saham untuk membayarnya. An segera menyadari trik ini, jadi dia tidak punya uang dan juga tidak mau membayar. Mengenai mereka berdua, mau memukul mau membunuh terserah dia tangani. Ye Tingfeng langsung menangis meratap ke langit ke bumi ingin agar preman-preman itu menghukumnya saja lebih baik. Akhirnya pemeran utama wanita pun mengungkapkan sandiwara bagus, ayah mati anak berbakti. Jika dia benar-benar dalam masalah, apakah akan menggunakan putrinya sendiri untuk menahan peluru? Tingfeng meratap sebentar akhirnya melepaskan tali tidak berakting lagi. Lalu menyalahkan An benar-benar jahat, melihat hampir mati tetapi tidak menyelamatkan. Dia langsung menyuruh anak buahnya menyerbu untuk menghukumnya. Pemeran utama wanita segera lari untungnya Siting datang menjemput tepat waktu. Keduanya pergi ke rumah kecil dekat pantai milik pemeran utama pria. Mereka berdua duduk dan curhat
curhat bersama. Pemeran utama wanita tidak menyangka dia ada di tempat ini. Siting menceritakan kisah masa kecilnya, dia dan ibunya diusir dari keluarga Huo. Setelah itu selalu tinggal di sini tetapi sebagai nona muda terhormat dari keluarga Gu, hingga kini bukankah juga harus menitipkan diri ke sini. Tiba-tiba An melihat lukanya berdarah lagi tetapi pihak lain tidak peduli ingin pergi beristirahat. Siting berpendapat bahwa jika dia ingin pergi, kunci mobil ada di atas meja. Pemeran utama pria belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia langsung mengambil kunci dan segera pergi. Malam itu pemeran utama wanita kembali membawa obat, sepertinya masih ada sedikit hati nurani. Karena sudah larut malam, jadi An tidak perlu khawatir, tidurlah di sini satu malam. Keesokan paginya pemeran utama wanita terbangun melihat tangan dan kakinya terikat. Ternyata Siting takut dia diam-diam kabur tadi malam dan demi keselamatan makanya berbuat seperti itu. Pemeran utama pria duduk di meja lagi membahas cara agar mereka berdua bekerja sama. Setelah itu dia mendekat melepaskan ikatan pihak lain dan berharap mereka akan bekerja sama dengan gembira. Tiba-tiba An mengambil botol anggur dan memukulkannya tepat ke kepala Siting hingga dia pingsan di tempat. Pemeran utama wanita berpendapat Siting mengikatnya, sedangkan sekarang dia memukulnya pingsan tidak salah sama sekali, lalu pergi mengabaikannya. An bergegas ke ruang pertemuan untuk menemui bos Huo. Tiba-tiba ada Ting Feng dan Lin Na juga di sana. Dia tiba-tiba berbalik mendukung kedua pasangan itu untuk saling mencintai, tidak ada lagi penandatanganan kontrak apapun. Pemeran utama wanita tidak menyangka sekelas grup Huo masih bisa melakukan hal plan membatalkan pertunangan. Khawatirnya masalah ini akan menimbulkan reaksi publik yang cukup besar. Ting Feng dengan santai berpendapat bahwa yang dipantau publik saat ini adalah hubungan pernikahan antar dua keluarga. Sedangkan opini publik tentu saja akan ada orang yang lebih profesional untuk menanganinya. An hanya bisa dia menahan kekesalan dan kembali. Setelah itu pemeran utama wanita memesan kamar, tetapi ketika resepsionis menggesek kartu, barulah ia mengetahui bahwa rekening banknya telah dibekukan. Dia pergi ke toko serba ada untuk membeli sekotak mie instan dan kemudian menelepon pengacara Chen menanyakan situasi. Dia menyelidiki dan menemukan bahwa sebelum Nyonya Gu mengalami kecelakaan, dia meninggalkan beberapa dokumen di dalam USB. Kemungkinan besar di dalamnya adalah bukti kejahatan grup Huo. Pengacara Chen menduga saat ini USB itu ada di tangan bos Huo. Tiba-tiba An sedang makan mie dan melihat Siting berada di luar melihatnya. Bagaimanapun juga dia tidak ingin berurusan dengannya dan tidur di toko serba ada saja. Keesokan harinya pemeran utama wanita menyamar menjadi petugas kebersihan di grup Huo. Tiba-tiba Lin Na muncul ingin ada orang lain yang membersihkan kamar. Dia curiga mengapa orang ini tidak berbalik menjawab dan kemudian ketika Lin Na hendak mendekat untuk melihat, untungnya ada bawahan muncul memanggilnya kembali ke ruang konferensi segera. Sehingga An baru bisa lolos dari kesulitan ini. Pemeran utama wanita hendak masuk ke kamar bos Huo, tiba-tiba Siting muncul menariknya ke tangga untuk berbicara. Dia ingin tahu masalah apa agar bisa membantu tetapi An tidak perlu langsung pergi. Setelah itu pemeran utama wanita keluar mencari udara segar, Siting masih mengejar. Pemeran utama pria menunjukkan hadiah besar di pencarian teratas. Tak disangka itu adalah berita tentang putri haram Ye Ting Feng pernah menjadi wanita penghibur di bar. An tidak terlalu senang karena dengan melakukan itu saham grup Gu akan jatuh. Dia yakin masalah ini hanya sementara saja dan yang terpenting adalah dengan karakter Tuan Huo. Dia pasti akan membatasi jarak dengan keluarga Ye. Pemeran utama pria tahu kemarin dia tidur di toko serba ada, jadi dia akan menyediakan tempat tinggal yang lebih aman untuk pihak lawan. Siting melihat An tidak mau, lalu menawarkan rencana proyek resor keluarga Huo yang hanya bisa diselamatkan dengan bekerja sama dengannya. Pemeran utama wanita akhirnya setuju tetapi dengan satu syarat, yaitu mereka berdua harus segera menikah. Sebelumnya dia perlu menandatangani perjanjian, yaitu begitu mereka bercerai aset harus dibagi dua. Karena An tidak percaya pada siapapun di keluarga Huo, pemeran utama pria berpikir tujuan dia masuk ke keluarga Huo tidak sesederhana itu. Namun Siting langsung menyetujui syarat An ini karena dia tidak dirugikan, jadi apa yang perlu ditakutkan. Malam harinya keduanya kembali ke rumah kecil untuk curhat. Pemeran utama pria mengatakan keluarga Huo terlihat seperti Siwan yang memegang kendali. Tetapi semuanya adalah jasa ibunya Lu Yuzu. Jika ingin menggulingkan Siwan yang penting adalah melihat apakah An bisa menggulingkan nyonya rumah keluarga Huo ini. Pertama-tama, pakaian ini hanya ada satu set di seluruh kota Sin. Dia harus memberikannya kepada wanita itu untuk mengambil hati terlebih dahulu. Pemeran utama wanita bertanya-tanya mengapa Siting memiliki pakaian yang begitu berharga. Pemeran utama pria lalu memanggil pihak lawan mendekat untuk menceritakan. Tiba-tiba dia mencium An sekali. Ternyata inilah cara Siting mendapatkan pakaian ini. Keesokan harinya Lu Yuzu datang ke toko untuk membeli pakaian.
Namun ketika melihat gaun merah yang sangat indah, dia hendak membelinya, tetapi diberitahu bahwa sudah ada yang memesan. Tiba-tiba An muncul mengatakan setelan ini dia pesan untuknya. Ada satu hal lagi, yaitu kalung mutiara ini sangat cocok dengan gaun merah. Yuzu curiga tiba-tiba Nona Gu memberikan hadiah seperti ini, tidak tahu rencana apa. Sebenarnya pemeran utama wanita mendengar dia akan berulang tahun, jadi ini hanyalah sedikit ketulusannya saja. Keesokan harinya Lu Yuzu sedang berdiskusi dengan Nyonya Meng tentang masalah proyek resor. Keluarga Huo ingin bekerja sama dengan pihak lawan, tetapi Nyonya Meng selalu berbisnis dengan grup Gu. Keduanya sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba pemeran utama wanita muncul datang menyapa Nyonya Meng. Dia melihat Yuyo juga di sana, jadi dia mengambil kesempatan untuk memamerkan kalung giok yang sedang dipesan. Beberapa hari lagi, An akan membawakannya untuknya. Jika Nyonya Meng bersikap terlalu formal dengannya, itu akan terasa aneh. Setelah ini, dia bisa menganggapnya seperti putrinya sendiri. Beberapa hari setelah pesta ulang tahun Nyonya Lu Yuyo diadakan, pemeran utama wanita menyamar sebagai pelayan untuk mengantarkan anggur kepada tamu yang paling penting di sana. Setelah dia menerima gelas anggur itu, barulah An bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Yuyo meminta Si Wen untuk memeriksa prosedur karena sebentar lagi giliran Simon naik ke panggung. Dia mengeluh mengapa ibunya menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mengundang seorang desainer. Dia mengatakan apakah pesta ulang tahun itu berjalan baik atau tidak semuanya tergantung pada dirinya. Setelah itu, Simon bergegas lari ke kamar mandi lalu tanpa sengaja menabrak Siding. Tiba-tiba, dia tidak menemukan tisu toilet lalu mengeluarkan ponselnya untuk memanggil seseorang, tetapi ponselnya juga hilang. Simon berteriak meminta bantuan tetapi tidak tahu bahwa Siding sedang memegang tisu toilet dan juga ponselnya. Dia segera meletakkan tanda berhenti sementara di pintu untuk menguncinya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar lagi. Di luar, Yuyo merasa khawatir karena dari tadi dia tidak bisa menemukan Simon. Oleh karena itu, dia langsung meminta putranya untuk mencarinya. Jika tidak, mulai sekarang jangan harap bisa keluar dari rumah. Tiba-tiba pemeran utama wanita muncul ingin membantunya. Selama waktu ini, dia melakukan banyak survei untuk proyek Resort Sishan. Oleh karena itu, An cukup percaya diri untuk menggantikan Simon melakukan bagian penjelasan ini dengan baik. Setelah itu, pemeran utama wanita naik untuk mempresentasikan proyek Resort Sishan. Si Wen merasa ada sesuatu yang salah lalu datang bertanya kepada ibunya. Yuyo tahu beberapa hari ini An mendekatinya tetapi belum ingin membongkarnya, jadi dia ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah itu, mereka berdua naik ke mimbar mengangkat gelas bersulang di depan para wartawan. Pemeran utama wanita mengatakan tentang berita surat kabar tidak jujur yang menyebarkan berita sembarangan tentang hubungannya dengan keluarga Huo. Pernikahannya dengan Si Wen hanyalah perpanjangan waktu penyelenggaraan. Setelah ini, mari semua angkat gelas mendoakan ibu mertuanya selamat ulang tahun. Pesta berakhir, mereka berdua keluar berjalan-jalan dan mengobrol. Tiba-tiba dia memberikan kalungnya kepada pemeran utama wanita sebagai hadiah pertemuan yang terlambat. Si Wen muncul tiba-tiba, Yuyo menuntut agar setelah ini An akan menjadi calon istrinya. Oleh karena itu, pergilah putuskan hubungan dengan gadis bermarga Ye itu. Si Wen juga bekerja sama dengan baik dengannya, membenci An karena berani menggunakan sihir apapun yang membuat ibunya sangat menyukainya. Setelah pemeran utama wanita kembali, barulah ibu dan anak itu menunjukkan wajah asli mereka. Keesokan harinya, mereka berdua pergi membeli pakaian untuk bersiap melanjutkan pertarungan. An membawa beberapa setelan sekaligus agar bisa berganti untuk dilihat Siding. Namun dia tidak menyukai satupun. Dia juga tidak peduli, yang penting dia merasa cantik, jadi dia membeli semua yang tadi tanpa melihat harga. Karena dia tahu Tuan Huo pasti akan menggunakan uangnya untuk membayar An. Tiba-tiba pemeran utama pria melihat Yuyo muncul, dia langsung memeluk erat wanita itu untuk menyembunyikannya agar dia tidak ketahuan olehnya. Malam itu Tuan dan Nyonya Huo sedang duduk menunggu makan malam, barulah Si Wen kembali. Seluruh keluarga sedang bersiap untuk makan, tiba-tiba Yuyo memanggil An untuk membawa makanan keluar. Ternyata semua hidangan hari ini dimasak sendiri oleh pemeran utama wanita. Dia menyesali dan bertobat kepada Tuan Huo, makanya dia membuat hidangan ini dan rela menikah dengan keluarga Huo. Si Wen mendengarnya merasa tidak enak sama sekali lalu pergi keluar menekan An. Tiba-tiba pemeran utama pria muncul kembali ke rumah untuk makan malam, tetapi malah dihina oleh kakak laki-lakinya. Keduanya bertengkar tetapi dihentikan oleh Tuan Huo. Dia ingin pemeran utama wanita tinggal dan masalah pernikahan akan dibicarakan nanti. Oleh karena itu, seluruh keluarga duduk lagi bersama untuk makan malam. Malam itu, pemeran utama wanita hendak membuka pintu menyelinap ke ruang kerja Tuan Huo. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang muncul tepat di belakangnya. An langsung berbalik, untungnya orang itu adalah Siding. Pemeran utama pria menariknya keluar untuk berbicara. Meskipun dia berhasil masuk ke sana, dia tidak akan bisa mendapatkan barang berguna apapun.
Semoga An dapat mengingat komitmen mereka sebelum menyelesaikan tugas. Keesokan harinya pemeran utama wanita mengundang Nyonya Meng ke rumah keluarga Huo terutama untuk membicarakan proyek Resort Sishan. Dia ragu karena tahu proyek sebelumnya selalu dia dan Nyonya Gu yang bekerja sama. Jika pihak sana sadar, dia harus mengatakan apa. An berpendapat bahwa sekarang dia mewakili keluarga Gu untuk berpartisipasi dalam proyek ini, jadi jangan khawatir. Akhirnya Nyonya Meng memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Huo. Setelah itu, pemeran utama pria menyelinap ke kamar An dan menunggu. Dia keluar setelah mandi lalu terkejut saat melihat pria itu di kamarnya. Pemeran utama wanita khawatir jika ada yang melihat maka akan jadi masalah lalu mengusir Siding, tiba-tiba ditarik kembali olehnya. Pemeran utama pria tidak takut apapun karena cepat atau lambat rumah ini akan menjadi miliknya, termasuk An. Pemeran utama wanita melihat Siding sedang bersiap menciumnya, dia langsung mengelak ke kiri. Mereka berdua mengobrol, tiba-tiba Si Wen yang mabuk datang mencari dan terus mengetuk pintu. Oleh karena itu, An terpaksa membiarkannya berdiri menunggu di balkon. Dia kesal apa yang sedang dilakukan pihak sana sampai berani mengunci pintu, dipanggil-panggil baru dibuka. Si Wen masuk tanpa izin dan berusaha mendekati pemeran utama wanita. Tiba-tiba dia ingin memperkosa An dan meskipun begitu, pemeran utama pria tidak berani masuk karena takut ketahuan dan merusak seluruh rencana. Untungnya pemeran utama wanita berhasil melepaskan diri lalu mengambil pisau miliknya mengancam Si Wen. Dia tidak takut karena tahu bagaimana An harus menjelaskan kepada Yuyo jika dia membunuhnya. An dengan cepat mengalihkan pisau ke lehernya sendiri mengancam balik, bagaimana jika dia melihatnya. Setelah Si Wen pergi ketakutan, barulah pemeran utama pria muncul. An tidak ingin dia mengambil risiko datang menemuinya lagi setelah ini dan dia punya satu hal lagi yang ingin dia minta bantuan Siding. Keesokan paginya Yuyo pergi keluar bersama pemeran utama wanita, tiba-tiba melihat Siding berdiri di bawah jalan menyalakan dupa untuk almarhum ibunya. Dia tidak ingin bayangan pelacur ini muncul di keluarga Huo lagi. Pemeran utama pria marah mengapa Yuyo berani memanggil ibunya seperti itu. Dia mengambil foto mendekati wanita itu berniat memukulnya, tiba-tiba An menerobos keluar berdiri menghadang. Siding melihatnya seperti itu juga tidak berani melakukan apa-apa lagi. Mereka berdua kembali ke rumah berunding cara mengusir pemeran utama pria keluar dari sini. Dia pergi mengambil kartu bank ingin meminta bantuan An untuk mentransfer ke rekening luar negeri ini. Malam itu pemeran utama wanita sedang tidur tiba-tiba mendengar suara seseorang terus-menerus membuka pintu. Dia segera mengambil pisau untuk membela diri. Ternyata orang itu adalah Siding. Dia datang ke sini untuk meminta maaf karena telah menyeret An ke dalam urusan omong kosong keluarga Huo. Pemeran utama wanita menyalahkan pihak sana mengapa tadi pagi tidak berani bertindak. Sejak kapan dia berubah menjadi ragu-ragu dan kurang tegas seperti itu. An mentransfer uang kepada orang di luar negeri. Pemeran utama wanita berpikir mereka akhirnya menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Yuyo. Pemeran utama pria tidak berpikir begitu karena mentransfer uang secara terbuka sepertinya bukan perkara yang sederhana. Keesokan harinya dia sedang duduk santai minum teh tiba-tiba menerima telepon dari sekretaris Wu. Yuyo segera pergi ke kantor lalu terkejut saat mendengar suara Siding. Pemeran utama pria menahan tangan pihak sana, berpendapat kali ini dia tidak akan meninggalkan keluarga Huo lagi. Hari-hari baiknya akan segera tiba. Tahun itu Wu mengancam ibunya berselingkuh dengan pelayan, menyakiti ayahnya, dalam kemarahan mengusir mereka keluar. Siding bahkan berpikir ibunya yang sakit-sakitan meninggal karena penyakit dibunuh oleh orang suruhan Yuyo. Pemeran utama pria pasti akan menendangnya keluar dari keluarga Huo. Yuyo yang sombong juga ingin melihat siapa akhirnya yang akan tetap tinggal di rumah ini. Dia segera pergi ke kantor Tuan Huo tiba-tiba melihat An sudah ada di sana. Yuyo mempertanyakan mengapa dia tidak melakukan apa yang dia minta. Pemeran utama wanita mengatakan Tuan Huo mencarinya karena ada jumlah uang yang tidak cocok. An ingin mencari uang yang hilang, yaitu sejumlah dana di kartu ini. Namun dia tahu pada dasarnya dia ingin menyumbangkan uang itu untuk dana anak-anak di luar negeri. Yuyo tidak ragu lagi dan memuji pemeran utama wanita melakukan pekerjaan yang sangat baik. Menjelang malam, pemeran utama pria dan wanita bertemu di atap untuk mengobrol. An bertanya-tanya mengapa Siding tahu Yuyo menggunakan kartu bank untuk menjebak. Dia menceritakan semua hal yang pernah dialami ibunya di keluarga Huo ini. Sekarang apapun yang dia putuskan untuk lakukan, Siding akan selalu mempercayainya. Mereka berdua sedang mengobrol tiba-tiba mendengar suara Si Wen dan Lina. Pemeran utama pria tidak punya pilihan selain membiarkan An menanggung penderitaan lagi. Dia langsung berpura-pura memperkosanya dengan sengaja agar dia ketahuan. Setelah itu, seluruh keluarga berkumpul mengelilinginya untuk menginterogasi Siding. Pemeran utama wanita ikut berakting, mengatakan dia naik ke atap untuk menghirup udara segar. Tidak disangka Siding malah berpikir menyimpang melakukan hal itu. Tuan Huo ingin putranya berbicara dan kemudian Siding dengan sombong mengakuinya. Si Wen kesal memarahi adiknya berani menyentuh calon istrinya. Oleh karena itu, dia akan maju menangani masalah ini.
jadi Tuan Huo silakan masuk kamar beristirahat. Si Wen segera mengambil tongkat bisbol pergi ke tempat pemeran utama pria memukulnya beberapa kali. Meskipun pukulannya sangat menyakitkan, Si Ding tidak mau menyerah, tidak meninggalkan tempat ini. Dia berniat mengayunkan tongkat untuk memukul lagi, tiba-tiba Yuyo angkat bicara menghentikannya. Dia takut jika terjadi pembunuhan maka tidak baik lagi, jadi dia akan memaafkan pemeran utama pria kali ini. Dan jika terjadi lagi maka tidak akan sesederhana hari ini. Setelah itu, semua orang pergi tidur. Pemeran utama wanita membawa obat dan air untuk Si Ding. Namun dia tidak tahu bahwa perbuatannya telah diketahui oleh Yuyo. Keesokan paginya, seluruh keluarga sedang makan, hanya pemeran utama pria yang absen. Ibu dan anak itu bersama-sama membujuk Tuan Huo untuk mengusir Si Ding keluar. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Yuyo melakukan segalanya. Selain itu, Si Wen ingin meminta ayahnya mengadakan pesta mengundang teman-teman dari perkumpulan bisnis Xinjiang agar dapat berbagi sumber daya. Mereka dapat belajar dari satu sama lain untuk mengembangkan perusahaan dengan lebih baik. Oleh karena itu, dia juga setuju untuk membiarkan putranya menyelenggarakan acara ini. Setelah itu, pemeran utama wanita mencari Si Ding di kamarnya. Sudah sampai seperti ini tidak takut ketahuan lagi, paling-paling dia akan menggantikannya menanggung pukulan. Tiba-tiba An ingin peduli memeriksa luka pihak sana tetapi Si Ding tidak mengizinkannya melihat. Mereka berdua berpesan agar berhati-hati karena besok pemeran utama pria harus pindah. Dan jumlah uang yang diberikan Yuyo kepadanya sebelumnya bukanlah titik lemahnya yang sebenarnya. Tapi An jangan khawatir karena Si Ding sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Keesokan paginya pemeran utama pria menyeret koper keluar, melihat wanita itu sedang duduk santai membaca koran. Dia segera mengambil apel di meja, menggigitnya lalu meninggalkannya. Di kantor, Huo Siwen ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu dari kesibukan mereka untuk menghadiri pesta. Mulai sekarang, dia akan melakukan pekerjaan ketua dengan baik. Beberapa wartawan juga ada di sini, dan Siwen mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang. Dia dan An akan memilih hari untuk mengadakan pernikahan, dan berharap semua orang akan datang ke pernikahan mereka. Setelah Siwen mengantar para tamu terhormat pulang, tiba-tiba Lin Na muncul. Dia sangat ingin tahu kapan pacarnya akan menikahinya. Dia merasa ada semacam kesalahpahaman di sini karena sekarang Siwen tidak lagi mencintai Lin Na. Dia marah, tidak menyangka setelah semua yang dia lakukan untuknya, dia berbalik begitu cepat. Malam harinya, pemeran utama pria, Huo Siting, mengemudi kembali ke rumah tetapi tidak berani masuk. Lalu tiba-tiba melihat cahaya yang berkedip-kedip, mungkinkah An pergi ke ruang belajar. Saat ini, pemeran utama wanita menyelinap masuk mencari, tidak sengaja menjatuhkan sebuah foto. Bos Huo Jinyun yang baru saja lewat tiba-tiba mendengar suara di ruang kerjanya. Lalu segera membuka pintu dan masuk. Tiba-tiba listrik di rumah padam dan terdengar suara putranya memanggil nama Siting yang ada di sini. Sehingga dia mengabaikan ruangan itu dan pergi keluar untuk melihatnya. Ternyata pemeran utama pria, Huo Siting, yang memotong kabel listrik di luar untuk mengalihkan perhatian, membantu An melarikan diri dari ruangan itu tanpa diketahui oleh bos Huo Jinyun. Keesokan paginya, Lu Yuzhou memanggil pemeran utama wanita keluar untuk berbicara. Tetapi kemudian dia memberinya kartu ban, yang merupakan sisa uang proyek, dan ingin dia membantu mentransfernya ke rekening ini. Sesaat setelah An pergi ke Ban Yuzhou dan kembali ke rumah, pemeran utama wanita merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah. Mengapa semua orang duduk di sini? Entah bagaimana, Huo Siwen berbalik dan menyalahkan An karena berani mentransfer uang keluarga Huo tanpa izin. Lu Yuzhou berpendapat bahwa uang di kartu sekarang sudah tidak ada. Tetapi dia tidak membiarkan An mentransfernya ke rekening pesaing. An tidak mau begitu karena dia benar-benar tidak tahu siapa lawannya. Pemeran utama wanita mencoba menjelaskan kepada Huo Jinyun dan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapapun yang bernama Ketua Wang. Jika dia tidak percaya, dia bisa memeriksa semua riwayatnya. Dia ingin mengingatkan lawannya untuk waspada terhadap orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba, pemeran utama pria, Huo Siting, muncul dan mengatakan bahwa orang yang benar-benar menggunakan dana perusahaan adalah Huo Siwen. Dia mengeluarkan bukti berupa beberapa surat pribadi presiden perusahaan yang menerima suap. Jadi, ini cukup untuk membuktikan kemana uang itu pergi. Sekarang kebenaran sudah terungkap, pemeran utama wanita An berpikir, mungkinkah proyek resor ini dia dapat berpartisipasi dalam seluruh proses dalam bentuk kepemilikan saham. Huo Jinyun tampaknya tidak punya pilihan, jadi masalah pernikahan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan dia menyetujui permintaan An. Selain itu, proyek ini akan ditangani oleh Huo Siting. Malamnya, pemeran utama pria dan wanita pergi ke atap untuk curhat dan An juga ingin memberi selamat kepada Huo Siting karena menjadi pewaris keluarga Huo. Keesokan harinya, mereka berdua pergi melihat proyek resor dan menyewa hotel di sana. Setelah itu, keduanya bersepeda untuk menikmati angin. Pemeran utama wanita merasa udaranya sangat segar, jadi dia juga ingin bersepeda di tepi pantai. Namun An tidak tahu cara mengemudi, jadi dia harus meminta bantuan Huo Siting. Keduanya mendekati laut, bermain dan bercanda bersama dengan sangat bahagia. Malam itu mereka kembali ke hotel, tetapi pemeran utama wanita ingin berjalan-jalan sebentar lagi. Tiba-tiba An melihat seseorang meronta-ronta tenggelam di kolam renang.
jadi pemeran utama wanita segera berlari untuk melihatnya. Ketika dia mendekat, dia tidak melihat siapapun lagi, dan kemudian tiba-tiba seseorang menarik An ke kolam renang. Ternyata orang itu adalah Meng Xiao yang diam-diam menyukai pemeran utama wanita. Dia marah karena tiba-tiba lawannya menariknya ke bawah dan membuatnya basah kuyup, jadi dia langsung pergi. An kembali ke hotel dan Huo Xiting berlari untuk menanyakan kabarnya. Namun An sedang kesal, dia melampiaskan amarahnya, melihat Huo Xiting saja sudah merasa jengkel. Keesokan paginya, pemeran utama pria membawakan obat dan air untuk An, lalu dia juga ingin meminta maaf atas kejadian kemarin karena nada bicaranya tidak baik dan melampiaskannya pada Huo Xiting. Setelah itu, keduanya pergi ke tempat janji temu untuk membicarakan bisnis. Tiba-tiba keduanya hanya melihat ketua Meng di sana. Dia melihat mereka datang dan segera berdiri untuk memperkenalkan diri. Ternyata Meng Xiao mewakili grup Meng untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Ketiganya duduk untuk membicarakan proyek resor, tetapi entah mengapa dia terus mengucapkan kata-kata terselubung, ingin mendekati An secara intim. Huo Xiting yang mendengarnya sangat marah, tetapi demi pekerjaan, lebih baik bersabar. Setelah mengantar Meng Xiao ke kamarnya, pemeran utama pria baru bertanya-tanya mengapa mereka berdua saling kenal dan bahkan mengenakan pakaian pasangan. Dia melihat An tidak mau mengatakannya, tetapi mereka adalah mitra kerja. Oleh karena itu, jika ada masalah, An dapat segera memberitahu Huo Xiting karena ini berkaitan dengan pekerjaan. An akhirnya mengungkapkan bahwa kemarin Meng Xiao sengaja jatuh ke kolam renang ingin dia menyelamatkannya. Meng Xiao sendiri yang mengatakan dia tidak sopan, padahal kerjasamanya cukup lancar. Setelah itu, pemeran utama pria segera pergi ke kamar ketua Meng karena dia mendengar bahwa Meng Xiao sangat pandai berenang, jadi dia ingin mencoba bertanding sedikit. Malam itu mereka berdua bertaruh untuk menahan napas. Jika Meng Xiao menang, dia bisa meminta apapun. Dan jika kalah, dia harus meminta maaf kepada An atas kejadian kemarin. Setelah itu, kompetisi resmi dimulai, tetapi entah bagaimana Huo Xiting malah menekan kepala Meng Xiao hingga hampir tenggelam. Untungnya, pemeran utama wanita, An datang tepat waktu untuk menghentikannya. Ternyata Huo Xiting hanya ingin menghukum Meng Xiao sedikit saja. Kembali ke kamar, An mengambilkan handuk untuknya lalu langsung pergi. Ketua Meng mencari alasan, merasa pusing, ingin menahan An karena dia takut mungkin saja dia pingsan saat mandi, jadi dia ingin pemeran utama wanita tetap berada di sampingnya. An melihat Meng Xiao sudah masuk kamar mandi, jadi dia langsung kabur. Huo Xiting berdiri di luar pintu menunggu, begitu melihat An kembali, dia langsung menggodanya. Tapi meskipun dia menang dalam pertandingan, An memarahinya karena kekanak-kanakan. Karena resor baru saja berkembang, Huo Xiting malah membuat masalah seperti itu. Sebenarnya dia memang ingin membalas dendam pada Meng Xiao, melihat reaksi An. Huo Xiting langsung mempertanyakan apakah dia melindunginya karena dia punya perasaan terhadap Meng Xiao. An tidak mau berdebat dan langsung kembali ke kamar. Melihat wanita cantik itu merajuk, Huo Xiting segera menghalangi pintu dan meminta maaf. An menuntut agar dia meminta maaf kepada Meng Xiao baru dia bisa dimaafkan. Mendengar itu, tentu saja Huo Xiting tidak bisa setuju. Dia terus mencecar An, bertanya, membawa Meng Xiao kembali ke kamar, bukankah itu berarti dia menyukainya? Dia bahkan tidak repot-repot menanyakan kabarnya. Keesokan paginya, An duduk makan di samping Huo Xiting tetapi hanya fokus mengirim pesan dengan Meng Xiao. Itu karena Meng Xiao ingin wanita cantik itu datang merawatnya dengan mengancamnya dengan penarikan investasi saham. Huo Xiting bertanya lagi, bukankah An peduli padanya? Tapi An dengan kasar pergi ke kamar Meng Xiao untuk merawatnya. Sesampai di kamar, dia melihat Meng Xiao minum air es dan langsung membongkar kepura-puraannya. Namun tiba-tiba Meng Xiao terduduk lemas dan menatap An dengan pandangan kabur. Jadi, An terpaksa memapahnya ke kamar untuk beristirahat. Di sisi ini, pemeran utama pria, Huo Xiting, berpikir keras, tidak mengerti mengapa wanita cantik itu bisa begitu baik. Huo Xiting segera kembali ke kamar, menyalakan air panas seolah-olah dia sedang demam. An melihatnya dan terpaksa mengambil obat, tetapi rencana Huo Xiting segera terbongkar. Dia mendekat, membuka selimut, dan langsung melihat botol air hangat ada di sana. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, dia langsung tahu bahwa dia berpura-pura, jadi An pergi. Keesokan harinya, Huo Xiting berdiri di luar dan meminta pemeran utama wanita untuk memeriksa Meng Xiao karena dia yakin Meng Xiao juga berpura-pura. Tetapi An hanya meminta Huo Xiting untuk meminta maaf kepada Meng Xiao baru dia akan memaafkannya. Setelah itu, dia membawakan makanan untuk mengunjungi orang sakit, tetapi pria ini merengek hingga mengancam, ingin dia menyuapinya. Meng Xiao berkata dia tidak mengerti apa-apa tentang resor. Dia percaya pada An, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saat sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Huo Xiting masuk sambil memegang pisau di tangannya. Meng Xiao yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Huo Xiting berkata dia telah menyinggung ketua Meng, jadi dia datang untuk meminta maaf. Lebih baik hari ini, mereka berdua mengakhiri permusuhan. Pemeran utama pria, Huo Xiting, mengelap pisau membuat Meng Xiao ketakutan dan langsung setuju. Setelah itu, dia menarik tangan An keluar
dari sana. Di luar, Huo Xiting berkata untuk menghadapi bajingan harus menggunakan cara bajingan. Pemeran utama wanita langsung memarahinya kekanak-kanakan. Tapi dia membutuhkan permintaan maaf. Dan Huo Xiting sudah meminta maaf kepada Meng Xiao, kan? An berkata dia peduli padanya karena dia ingin menyelesaikan proyek resor ini dengan baik. Namun, dia sendiri tidak bisa mengendalikan perhatian Meng Xiao padanya. Oleh karena itu, An memohon padanya untuk tidak membuat masalah lagi. Bolehkah? Ya, boleh saja. Tetapi Huo Xiting meminta agar mereka berdua memberitahunya setiap kali mereka melakukan sesuatu. Malam itu, Meng Xiao datang membawa bunga matahari untuk diberikan kepada An. Tepat setelah itu, Huo Xiting datang membawa seikat bunga. Dia berkata ada petani yang melaporkan pencuri bunga, jadi pasti Meng Xiao ini. Setelah itu, dia memberikan karangan bunga besar agar An tidak perlu menerima bunga curian itu. Melihat itu, An akhirnya mengambil bunga dari keduanya dan pergi membeli vas untuk merangkainya. Keesokan paginya, Huo Xiting sudah mengemudi dan menunggu di depan rumah, mengundang An untuk ikut. Namun anehnya mobil itu tidak bisa dinyalakan. Tepat pada saat ini, Meng Xiao mengemudi mobil barunya dan mengundang An untuk ikut. Namun Huo Xiting ingin pergi ke terowongan kosong untuk dijadikan taman hiburan labirin bawah tanah, lalu menarik An pergi. Malam itu, pemeran utama pria dan wanita menyiapkan hidangan untuk membahas penandatanganan kontrak dengan Meng Xiao. Dia berkata, asalkan malam ini dia senang, maka kontrak akan berjalan lancar. Hasilnya, malam itu Huo Xiting mengantar An yang sangat mabuk kembali ke kamar. Dalam keadaan mabuk, An menahan tangannya agar tidak pergi. Huo Xiting menatap wajah An dan memujinya lucu. Dia bertanya-tanya, berapa banyak lagi sisi lain yang belum dia lihat. Huo Xiting berpikir dalam hati, sebenarnya dengan dia di sampingnya, An tidak perlu bersusah payah seperti itu. Pagi-pagi keesokan harinya, Meng Xiao mengetuk pintu kamar lalu melihat-lihat sekeliling. Dia masih bertanya apakah Huo Xiting melakukan sesuatu yang buruk pada An. Saat ini, Huo Xiting juga berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam. Melihat itu, Meng Xiao dengan halus mengusir pengganggu ini. Setelah itu, dia mengatakan kepada pemeran utama wanita bahwa dia dapat langsung mentransfer kepemilikan proyek atas namanya. Tetapi dengan syarat An pergi berkencan dengannya selama sehari. Mendengar itu, An langsung setuju. Dan si pengganggu, Huo Xiting, bisa ditipu untuk pergi menyelidiki. Dia tidak tahu bahwa Huo Xiting di luar sudah mendengar semua ini. Sesuai rencana, malam itu An datang ke kamar Huo Xiting dan memintanya untuk pergi menyelidiki di tempat yang jauh. Huo Xiting langsung mempertanyakan apakah dia mengusirnya agar mereka berdua punya kesempatan. An juga tidak menyangkal dan berkata dia sudah terlanjur setuju dengan Meng Xiao. Keesokan paginya ia berpakaian sangat cantik dan pergi berkencan dengan Meng Xiao. Saat ini, pemeran utama pria juga berlari menghampiri untuk memberikan botol air mineral kepada pesaing cintanya. Namun, mobil pria itu telah dicuri oleh orang jahat. Meng Xiao tidak kekurangan apapun selain mobil, jadi ia sudah menyiapkan yang kedua. Maka, keduanya berkencan bersama di depan Xiting. Malamnya Meng Xiao telah menyiapkan kejutan pada pukul 8 malam. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama saat pertama kali bertemu An. Ia adalah orang paling istimewa yang pernah Meng Xiao temui. Pria itu hendak mengatakan sesuatu yang penting, tetapi tiba-tiba merasakan sakit perut. Tidak tahan, Meng Xiao harus menunda untuk masuk ke toilet menyelesaikan urusannya. Melihat pesaingnya telah pergi, Xiting segera mendekat dan berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan Kiao yang polos jatuh ke tangan harimau. Mendengar itu, An marah karena ia bukan Kiao. Xiting segera mengunci bibirnya agar ia tidak bisa memarahinya lagi. Pada saat yang sama, kembang api juga meledak tepat pada saat mereka berciuman. Setelah itu, keduanya bergandengan tangan dan berlari menuju pantai. Xiting berkata bahwa ia telah melewatkan pertunjukan kembang api, jadi ia akan menggantinya untuknya lain kali. Namun, An tidak menyukai kembang api karena hanya indah sesaat. Bintang-bintang terang di langitlah yang merupakan keindahan abadi. Bahkan dalam 5 atau 10 tahun lagi, An masih bisa melihatnya. Keesokan paginya, ketika ia kembali, ia melihat Meng Xiao masih menunggunya di kamar. Melihat pria itu menanyainya, An pura-pura sakit perut lalu menyelinap pergi. Tiba-tiba karyawan melaporkan bahwa di luar para petani membuat keributan. Kelompok ini menjual tanah mereka untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika mereka melihat tanah mereka menjadi resor besar yang menghasilkan banyak uang, mereka terus datang untuk menuntut kompensasi dari Meng Xiao. Harga tanah memang sangat murah, jadi Meng Xiao bisa memberikan kompensasi tambahan kepada warga. Namun, kelompok ini menuntut harga yang terlalu tinggi sehingga Meng Xiao tidak setuju. Kelompok tersebut menuntut untuk menghancurkan rumah. Meng Xiao langsung menantang mereka untuk melangkahinya. Meskipun demikian, ia dipukuli babak belur, berubah menjadi perkelahian tepat di depan pintu resor. Meng Xiao dipukuli hingga matanya lebam, tetapi ia tetap bertukar pandang dengan sang wanita cantik.
Pria itu melihat lawannya cemas lalu berkata kepada An, apakah ia takut jika dirinya mati, maka ia akan hidup sendirian. Setelah itu, ia berfantasi sendiri tentang adegan di mana mereka berdua menikah. Jika ia mati lebih dulu, maka semua aset akan menjadi milik An. Namun, An langsung menolak. Tetapi Meng Xiao masih mengatakan bahwa ia sangat jantan dan dapat menjadi sandarannya seumur hidup. Tidak tega melihat lawannya terlalu percaya diri, An lalu berkata bahwa kencan itu hanya demi resor. Dirinya hanya peduli pada pekerjaan dan tidak tertarik pada masalah hubungan asmara. Meskipun ditolak, Meng Xiao tetap memutuskan untuk menunggu sampai ia benar-benar ingin berpacaran. Karena tidak bisa meyakinkan pria yang terobsesi ini, An pun pergi. Di luar pintu, Si Ting berdiri menunggunya. Melihat ekspresi An, ia tahu bahwa ia sedang sedih karena Meng Xiao terlalu percaya diri. Si Ting berkata bahwa ia telah membereskan semua petani itu, dan juga memarahi Meng Xiao karena hal sekecil itu pun tidak bisa ia selesaikan. An tidak setuju dan ingin kembali ke kamar, tetapi Si Ting menghalanginya. Ia menanyakan alasan An menghindar. Apakah karena ciuman kemarin lusa membuat An menjadi orang lain? Melihat itu, pemeran utama wanita segera mengingatkan hubungan mereka dan meminta An untuk tidak berharap terikat dengannya. Melihat An pergi, pemeran utama pria ingin mengunjungi pesaing cintanya. Mengetahui ada hal buruk yang terjadi, ia terpaksa ikut bersamanya. Si Ting datang untuk mengingatkan lawannya tentang janji-janji kepada An. Tentu saja Meng Xiao masih ingat tentang penandatanganan kontrak itu. Melihat keduanya akan bertengkar, An segera menarik Si Ting kembali. Maka, keesokan harinya Meng Xiao menandatangani kontrak dan tidak lupa mengumumkan bahwa ia mengalihkan semua saham dalam proyek resor ke nama An, yang membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba Si Ting datang untuk memprotes karena An adalah istrinya. Ia mengingat persyaratannya dengan Si Ting lalu setuju dan menariknya ke samping. An marah memarahi Si Ting karena ini bukan saatnya untuk membicarakan masalah perasaan. Pemeran utama pria mendengarnya dan segera berjanji bahwa ia punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Si Ting membawanya ke sasana tempat Meng Xiao sedang bergumul. Kedua pemuda itu melakukan tinju sebentar, tetapi Si Ting tidak membalas. Melihat itu, Meng Xiao mendekat dan berkata bahwa ia menghormati keputusan An lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, Si Ting menerima telepon dari ayahnya yang mengatakan Lu Yuyo pergi ke luar negeri untuk berlibur. Alasannya adalah karena putranya melakukan kejahatan, jadi ia ingin keluar untuk menyembuhkan jiwanya. Malam itu, pemeran utama pria dan wanita tidur bersama di satu kamar. Si Ting sangat senang, tetapi An merasa itu terlalu menguntungkan baginya. Mereka berdua sudah menikah, jadi tidur di kamar itu sangat masuk akal. Si Ting berkata meskipun hanya berakting, harus dilakukan sampai tuntas. Jika sampai ayahnya tahu, dikhawatirkan akan sulit dijelaskan. Mendengar itu, An lalu teringat pertama kali mereka tinggal serumah, ia merebut selimut, merebut bantal, dan sekarang pun sama. Tetapi Si Ting ingat bahwa hari itu An mengatakan menyukainya yang membuatnya tersipu. Si Ting bertanya-tanya, bagaimana perasaannya saat itu. Menunggu hingga An menyuruhnya tidur barulah Si Ting dengan patuh berbaring. Malam itu, ia menerima panggilan Gyoige lalu diam-diam keluar. Ternyata pengacara Chen mencarinya menanyakan tentang USB. Ia berkata dirinya belum menemukannya, tetapi ia meyakinkan pria itu bahwa ia pasti akan menemukan USB tersebut. Pengacara Chen menghiburnya agar tidak terlalu tertekan. Yang penting sekarang ia harus merawat Nenek Huo dengan baik. Setelah Nenek Huo sadar, semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, Si Ting bangun pagi menyiapkan sarapan mewah yang mengejutkan An. Ia berkata istri Huo Si Ting pasti akan mendapatkan yang terbaik. Mendengarnya, An segera mengingatkan bahwa pernikahan mereka hanyalah kesepakatan. Tetapi Si Ting tetap mengabaikannya dan menganggap An sebagai istrinya. Setelah itu ia memintanya memanggilnya suami sesuai tugas seorang istri. Meskipun sedikit malu, An tetap memanggilnya suami untuk menyenangkan pria itu. Setelah itu, ia menunjukkan artikel tentang harga saham grup Gu yang jatuh ke titik terendah kepada pria itu. Si Ting berjanji bahwa ia secara pribadi akan membantunya mendapatkan kembali properti keluarga Gu. Di kediaman keluarga Gu, Lin Na sedang berdandan, lalu diusir ayahnya untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lin Na membukanya, dan sekelompok orang sangar masuk mencari Ye Ting Feng. Begitu melihat pemimpinnya, ayahnya langsung bersembunyi di bawah kursi. Pria itu segera datang menanyakan kapan ia akan membayar utangnya. Setelah berdebat sebentar, salah satu anak buahnya melempar pisau mengancam akan mengambil jari Ting Feng yang membuatnya panik dan menjual putrinya. Lin Na langsung memprotes. Melihat itu, Ting Feng berjanji besok ia akan membayar untuk mengusir gerombolan itu. Setelah berdebat sebentar, Lin Na lalu memberitahu ayahnya cara untuk menjadi kaya dalam semalam. Saat ini ia hanya perlu mengumumkan bahwa Wenran telah meninggal, maka ia dapat secara terang-terangan mengumpulkan uang. Bagaimanapun, An pasti tidak akan membiarkan wanita itu muncul, jadi tidak ada yang akan tahu kabar ini palsu. Maka, keesokan harinya Ting Feng datang di depan para wartawan berating berduka atas istrinya. Tepat setelah itu, An menerima kabar tersebut
terkejut dan ingin menghampiri ayahnya, tetapi Si Ting menghentikannya karena ia sudah punya cara untuk menyelesaikannya. Ia bertanya tentang rahasia ibunya, tetapi An tetap memutuskan untuk merahasiakannya sampai masalahnya selesai. Si Ting juga menerima kabar bahwa ayahnya mulai menjual saham secara diam-diam untuk ditukar dengan uang. Setelah itu, ayahnya kembali memamerkan kepada Lin Na bahwa mereka berdua akan segera kaya dan bersama-sama menyiapkan barang-barang untuk bepergian. Siapa sangka An telah tiba di rumah untuk mengungkap wajah palsu ayah dan anak itu. Si Ting juga mengumumkan bahwa dialah yang membeli kembali seluruh saham. Itu berarti grup Gu sudah tidak lagi dimiliki oleh Ye Ting Feng. Mendengar itu, ayahnya segera berbalik melawan Lin Na dan memohon An untuk memaafkannya. Bagaimanapun, mereka berdua bekerja sama melakukan hal buruk, jadi An membantu ayah dan anak itu masuk penjara bersama. Tepat setelah ayahnya memarahi putrinya, Si Ting segera mendekat agar Ting Feng tahu sopan santun. Lin Na langsung memperingatkan Si Ting untuk berhati-hati agar tidak ditipu oleh An. Setelah itu, keduanya pergi, tetapi pemeran utama wanita meminta agar aset keluarga Gu ditinggalkan. Melihat itu, Ting Feng memarahinya karena telah menyakiti ibunya. Ia juga mengusir ayah dan adik perempuannya, lalu mengutuknya. Si Ting segera berlari memperingatkan ayahnya agar tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti An. Jika tidak, ia akan merasakan akibatnya. Setelah itu, ia bertanya tentang Nenek Huo, tetapi pria itu menolak. Melihat itu, Si Ting lalu menggunakan sejumlah besar uang untuk menukar rahasia Nenek Huo. Begitu mendengar jumlah uang yang besar, matanya langsung berbinar dan ia mengungkapkannya. Malam itu, An berkata ia mengira ketika mengusir keluarga Ye dari kediaman Gu, setelah mengambil kembali grup Gu, An akan sangat senang. Tetapi saat ini tidaklah demikian. Si Ting menghiburnya lalu bertanya tentang rencana An di masa depan. Ia menawarkan setelah urusan keluarga selesai, bisakah ia mempertimbangkan masalah perasaan. Namun An masih belum siap karena kedua orang tuanya berpisah. An butuh sedikit waktu. Setelah itu berbicara rahasia dengan Si Ting juga tidak terlambat. Setelah itu, keduanya pergi bersama ke tempat-tempat An dibesarkan. Ia mengajak Si Ting memanjat tembok untuk masuk ke lapangan olahraga sekolah. Namun tiba-tiba Si Ting melihat mobil biru aneh di luar. Setelah itu, mereka pergi ke taman dekat rumah. Setiap kali keluarganya bertengkar, ia selalu datang ke sini untuk bersembunyi. Tiba-tiba Si Ting memanggil nama telur puyuh yang membuatnya terkejut. Setelah itu, ia menyelinap pergi bermain ayunan. Saat ini, Si Ting juga melihat mobil biru itu. Ketika kembali ke rumah, An melihat bayangan seseorang di lantai atas, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Sementara itu, pemeran utama pria sedang dalam perjalanan tiba-tiba melihat mobil biru dan menyadari ada sesuatu yang buruk, lalu segera kembali ke rumah. Saat ini, Ting Feng telah memegang pisau mengancam An ketika Si Ting tiba tepat waktu. Akibatnya, ia ditikam di perut, sementara ayah dan anak itu sudah melarikan diri. Setelah membawanya ke rumah sakit, An berdiri di luar dengan sangat cemas. Untungnya dokter mengatakan operasi berhasil. Ketika Si Ting sadar, ia melihat An tertidur di sampingnya. Hal pertama yang ia katakan adalah saat kecil ia juga sering pergi ke taman. Pernah suatu kali ia diintimidasi oleh anak lain, An-lah yang maju untuk melindunginya. Sejak saat itu, ia seperti bintang terang baginya. Tetapi saat kecil ia sangat minder sehingga hanya bisa bersembunyi di sudut diam-diam melihat An. Saat ini dirinya telah tumbuh kuat sehingga ia bisa melindunginya. Barulah ia menceritakan hal ini. Mendengar itu, An pun berjanji setelah ini akan selalu berada di sisinya. Meskipun Si Ting meminta apapun, ia akan menyetujuinya. Maka An terpaksa memanjakan lawannya. Setelah itu ada layanan memijat kaki dari sang wanita cantik dan 1001 permintaan lainnya. Ketika Si Ting meminta dimandikan, An langsung memarahinya agar ia mengurangi hayalan. Keesokan harinya ayah Si Ting datang menjenguk dan berterima kasih kepadanya karena telah merawat putranya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba ia bertanya apakah An benar-benar mencintai Si Ting. Pemeran utama wanita ragu sejenak lalu berkata ia mencintainya. Setelah itu, ia berpesan kepada putranya bahwa An adalah gadis yang baik, jadi perlakukanlah ia dengan baik. Lalu ia bertanya kepada putranya, apakah ia ingin ibu An hadir di pesta pernikahan. Ia mengenal seorang ahli saraf asing yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit ibu gadis itu. Segera setelah meninggalkan Vietnam, Hoa Tien langsung membawa An ke rumah di tepi pantai. Udara di sini segar dan ada banyak kenangan bersama mereka berdua. Di depan ada bentuk hati berisi bintang-bintang kesukaannya dan tulisan menikahlah denganku. Hoa Tien berlutut melamar An mengejutkannya. Melihat pasangannya masih ragu-ragu, Hoa Tien berpura-pura kesakitan di lukanya. Jadi An setuju dan Hoa Tien langsung memasangkan cincin untuk kekasihnya. Keesokan paginya, saat An sedang membersihkan rumah, Hoa Tien datang dan menghentikannya. Takut
takut kekasihnya kelelahan. Dia mengatakan bahwa ini memang rumah bersama mereka, meskipun kecil tapi sangat nyaman dan memberinya rasa aman. Maka Hoak TNH akan menjaga rumah yang nyaman ini selamanya. Setelah itu Hoak TNH secara khusus memancing untuk ditunjukkan kepada istrinya dan meminta hadiah besar. An menghadiahi dia dengan membuatkan makan malam, tetapi itu memang pekerjaannya. Melihat pasangannya tidak puas, An terpaksa berlari dan mencium bibir pasangannya. Setelah itu, pasangan pengantin baru itu memasak bersama di tepi pantai. An hanya perlu menjadi cantik, sedangkan urusan memasak adalah milik Hoak TNH. Sebelum makan, Hoak TNH dan An makan hidangan pembuka, yaitu bubur lidah ikan. Malam itu An mengatakan bahwa dia ingin bepergian untuk bulan madu dan bukan di rumah yang nyaman ini. Bagaimanapun, dia sudah pergi ke banyak negara tetapi tidak pernah berpetualang dengan kekasihnya. Hoak TNH pun setuju dan mengatakan dia akan menyiapkan pesta pernikahan terbesar untuknya. Dia menawarkan untuk mengundang dokter terbaik untuk merawat ibu mertuanya, tetapi An menolak. Setelah itu, mereka kembali ke rumah bersama. Di tengah malam, An diam-diam bangun untuk menjalankan misinya, tetapi kali ini Hoak TNH juga sudah bangun. Ketika dia berdiri di depan pintu kamar, dia dihentikan olehnya. Kembali ke kamar, Hoak TNH mempertanyakan alasan dia 3 kali muncul di ruang kerja ayahnya. Sebenarnya apa tujuan kedatangannya ke rumah keluarga Hoak? Melihat dia benar-benar serius, An terpaksa mengungkapkan tujuannya, yaitu ingin menemukan USB yang berisi dokumen perusahaan kakek. Hoak TNH pun penasaran mengapa USB itu ada di ruang kerja ayahnya. An hanya mengatakan bahwa setelah semuanya tenang, dia akan membiarkan Hoak TNH mengetahui kebenaran. Hoak TNH sangat senang karena dia bisa mengungkapkan rahasianya tetapi tidak ingin berakhir seperti Hoak TVN. An berharap dia akan mempercayainya, karena dia menikahinya sama sekali tidak memiliki niat lain. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan memberitahu Hoak TNH. Keesokan paginya, Hoak Kim Fan memanggil putranya untuk menanyakan tentang pernikahan mereka berdua. Dia mengatakan ibu Hoak TNH meninggal lebih awal. Setelah pernikahan selesai, dia di bawah sana akan tenang. Dia berutang terlalu banyak pada ibu dan anak itu. Semoga sekarang menebusnya tidak terlalu terlambat. Setelah itu, dia mengingatkan tentang bagaimana cara merawat nenek. Bagaimanapun, dia tetap ingin ibunya bisa menyaksikan putrinya menikah. Mungkin An tidak mempercayai kita, tetapi bagaimanapun juga, sebelumnya kedua belah pihak adalah pesaing yang selalu bersaing. Dan sebentar lagi kalian akan menjadi besan. Kim Fan mengatakan untuk mengambil hati wanita, perlu ada beberapa trik kecil yang tulus. Maka Hoak TNH pun setuju untuk perawatan itu lalu pergi. Berdiri di depan pintu dan termenung sejenak, Hoak TNH menyadari sesuatu lalu kembali ke kamarnya. Melihat pakaian yang telah disiapkan kekasihnya di depannya, dia merasa An sangat tulus. Setelah itu, pemeran utama pria mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal yang perlu diselesaikan jadi An harus bersiap-siap untuk pernikahan sendiri. Baru saja dia pergi, An menerima telepon yang mengatakan kondisi ibunya tidak stabil. Jadi dia langsung lari ke rumah sakit tanpa menyadari Hoak TNH sedang mengawasi dari belakang. Ketika tiba di rumah sakit, ibunya masih aman. Dokter juga mengatakan semua indikatornya benar-benar normal. Dia bertanya siapa dari rumah sakit yang baru saja meneleponnya, dan dia menerima jawaban bahwa itu bukan mereka. Maka An tahu dia dijebak. Dia segera menelepon asistennya untuk meminta persiapan pemindahan rumah sakit untuk nenek. Sesampainya di tempat parkir, An menemukan mobil Hoak TNH juga ada di sini. Saat ini dia sedang menuju rumah sakit untuk menanyakan informasi tentang Hoak TVN atau An, tetapi keduanya tidak ada. Setelah mencari di seluruh ruangan dan tidak menemukannya, Hoak TNH terpaksa kembali. An sudah duduk di dalam mobil menunggu dia sejak lama. Dia mempertanyakan alasan dia menipunya untuk mengikutinya ke tempat ini. Tetapi Hoak TNH selalu berharap nenek bisa segera sadar dan menyaksikan pernikahan mereka berdua dengan mata kepala sendiri. Ketika ditanya alasannya, An bersikeras untuk merahasiakannya sampai masalah besar selesai. Dia mengatakan bahwa demi ibunya, dia bisa melepaskan segalanya. Bahkan melepaskan dia, Hoak TNH tidak menyangka bahwa dia telah ditipu cintanya oleh gadis yang selama ini dia sayangi. An duduk di dalam mobil dengan wajah berpikir dan tidak mau masuk ke rumah. Meskipun Hoak TNH menelepon, dia tidak mengangkatnya, membuat dia sangat khawatir. Keesokan paginya, pengacara TRN tiba-tiba melaporkan bahwa nenek telah menghilang, membuat An panik dan berlari ke rumah untuk menanyai Hoak TVN. An tahu betul bahwa dia melihat melalui tujuannya memasuki rumah keluarga Hoak. Dia telah merencanakan begitu lama, bukankah dia ingin menggunakan putra kesayangannya untuk mengetahui di mana ibunya berada. Tetapi Hoak TVN hanya mengatakan bahwa An telah salah memahami keluarganya. Melihat Hoak TNH berlari, dia langsung mengatakan bahwa orang tua itu telah mendorong ibunya ke jurang. Itu hanya karena ibunya ingin mengungkap semua kejahatan Hoak TNH. Jadi dia memancingnya ke tebing lalu mendorongnya ke bawah jurang untuk menghilangkan jejak. Tetapi tanpa diduga, Hoak TVN, nenek tidak ada di sana. An meminta dia membebaskan ibunya, maka dia akan diampuni dari kejahatannya. Jika tidak, dia sendiri yang akan memenjarakan Hoak TVN. Dia mendengar itu, ayah tetap tenang menantangnya. An memperingatkan Hoak TVN bahwa jika dia menyentuh sehelai rambut pun ibunya,
dia pasti akan mencincangnya menjadi 1000 keping lalu pergi. Melihat itu, Hoa TNH langsung bertanya kepada ayahnya, tetapi dia terus menolak. Dia mengatakan demi putranya, demi keluarga Hoa, kita tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan orang yang menyimpan dendam di hatinya. Hoa TNH pun setuju lalu pergi. Malam itu dia teringat bahwa An pernah menyebut USB, lalu dia pergi ke rumahnya. An masih khawatir tentang ibunya, lalu Hoa TNH datang untuk mengucapkan perpisahan. Maka mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Akhirnya An memohon agar dia tidak menyakiti ibunya lalu pergi. Keesokan paginya, Hoa TNH membawa bungkusan hitam berisi An yang telah dipingsankan untuk menemui ayahnya. Melihat reaksi ayahnya, Hoa TNH yakin ayahnya adalah orang yang melakukan semua ini. Malam itu dia mengendarai mobil ke tepi pantai dan membuang 2 bungkusan hitam besar ke bawah. Saat bersiap untuk kembali, Hoa TNH juga menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Sang ayah melihat putranya kembali dan langsung memamerkan video Hoa TNH yang membawa 2 bungkusan besar dan membuangnya ke laut. Dia berpikir ombak laut begitu besar, pasti tidak mungkin untuk bertahan hidup. Hoa TVN menghela napas lega dan berkata bahwa semua orang yang menghalangi jalan keluarga Hoa telah dimusnahkan. Dia juga bisa tenang sekarang. Dia berkata bahwa putra adalah satu-satunya pewaris perusahaan, jadi ayah tidak ingin kehilangan putra lagi. Video rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Di rumah MNH-HIU, ibu dan anak An masih tertidur. Ternyata Hoa TNH telah meminta bantuan MNH-HIU untuk merawat An. Di sisi ini, Hoa TNH datang ke kamar ayahnya untuk meminta dia menandatangani dokumen lalu diam-diam merekam percakapan. Dia bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa memberinya kunci brankas agar mudah bekerja. Hoa TVN langsung berkata bahwa di dalam brankas tidak hanya ada dokumen perusahaan Hoa saja, tetapi juga berisi nyawaku. Apakah putra ingin mengambil nyawaku juga? Hoa TNH tidak ragu dan berkata ya. Tetapi Hoa TVN menjawab bahwa mengambil nyawanya tidak semudah itu. Hoa TNH langsung bertanya tentang rahasia yang selalu disembunyikan ayahnya. Hoa TVN mengatakan akar kekayaan keluarga Hoa dan semua rahasia ada di sini. Dia lalu mengatakan bahwa An ingin menggulingkan keluarga Hoa, jadi dia pergi kemana-mana mengumpulkan dokumen kejahatannya. Antara ayah dan nenek, hanya satu orang yang mati dan satu orang yang hidup. Dia juga memuji dia yang kejam sepertinya, berani bertindak terhadap wanita. Di sisi lain, An bangun dan sangat terkejut saat MNH-HIU juga ada di sini. Dia merahasiakan fakta bahwa Hoa TNH membawa An ke sini dan membiarkannya mendengarkan rekaman pengakuan dosa Hoa TVN. Maka pada upacara pembukaan resor, An dapat merilis bukti untuk menggulingkan Hoa TVN. Keesokan harinya, Hoa TVN sedang gembira ketika tiba-tiba An muncul menuduh kejahatannya. Tetapi dia tetap menyangkal. Melihat itu, Hoa TNH berdiri dan menuduh ayahnya. Pada saat yang sama, polisi juga datang ke sini untuk menangkap Hoa TVN dan membawanya ke kantor polisi untuk diselesaikan. Setelah selesai, An berterima kasih kepada Hoa TNH. Keduanya saling mendoakan yang terbaik lalu berpisah. Dalam perjalanan kembali, An dan Hoa TNH sama-sama tidak rela tetapi tetap menyimpannya di dalam hati. Saat An berjalan-jalan dengan MNH-HIU, dia menawarkan untuk berpacaran dengannya tetapi An tetap menolak. Melihat itu, MNH-HIU terpaksa mengungkapkan bahwa Hoa TNH selalu diam-diam mencari bukti untuk membantu An. Dia mengatakan bahwa ada penerbangan malam ini, An cepatlah ke sana. Jika tidak, mungkin akan menyesal seumur hidup. An di mulut mengatakan tidak peduli, tetapi ketika mengingat kenangan mereka berdua, dia tersentuh. Di sisi ini, pemeran utama pria sedang berkemas dan juga mengingat waktu-waktu bahagia bersama An. Tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba An muncul di depan pintu, marah karena dia tidak mengangkat teleponnya. Dia bertanya tentang penerbangan, tetapi itu hanyalah kebohongan MNH-HIU. Hoa TNH langsung bertanya apakah dia ingin menahannya. An segera menyangkalnya. Hoa TNH berkata sebenarnya dia berencana pergi ke luar negeri untuk belajar. Jika An menahannya, dia bisa mempertimbangkannya kembali. Dia mengatakan sekarang dia sudah pernah bercerai, jadi tidak mudah lagi mencari pacar. Apakah An berencana bertanggung jawab untuknya? Ya, memang Hoa TNH yang memutuskan untuk bercerai. Tetapi karena situasi yang mendesak, An juga belum setuju untuk memaafkan, tetapi membiarkan Hoa TNH mencari cara untuk membujuknya terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, Hoa TNH memutuskan untuk membawa An ke sebuah tebing. Dia bertanya apakah dia tidak takut akan didorong ke bawah dan kehilangan nyawa. Tetapi An mengatakan dia juga akan menyeret Hoa TNH untuk mati bersama. Dia meminta mereka berdua menikah lagi. Tiba-tiba An menerima telepon yang melaporkan ibunya hilang lagi. An buru-buru kembali sementara Hoa TNH masih merencanakan sesuatu. Dan bagian ulasan film sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, silakan berikan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.